warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Salam sejahtera, salam kebajikan, Rahayu, Rampes. Rampes. Sampai. Jadi kita dari kelompok 1 mau ngikutin kegiatan magang yang dari mana kampus menempatkan kita di Jakatarup dan beberapa pengurus Jakatarup, 1 atau 2 orang mungkin akan membimbing penelitian dan mengikuti kegiatan dari Jakatarup. Kebetulan sekarang kita ada di Cibada, kita mau ke Kelenteng Kongmiao. Jangan lupa ikutin terus kita ya guys. Thank you. Thank you. Teman-teman, ini adalah hari-hari suci buat agama Konghucu. Kalian bisa lihat di sini. Nah, di sini ada patung-patung juga dalam vihara ini dan ada buku-buku, berbagai buku-buku. Ada berita umat. Ada ini. Nah, ada ini juga. 360 prinsip Hiasan kebijakan kayak tata piagam negara lagi. Tiongkok kuno. Jilid 1 berdasarkan dari kutipan karangan Kun Su Jiao. Aku mau nanya sedikit tadi teh ada kepancing untuk bertanya. Nah, kenapa naga dari dijadiin satu simbol yang selalu ada ya di tempat budaya Cina, selalu ada naga dan warna merah. Jawab kenapa warnanya merah? Ini dominan warna merah ya. Iya. Warna merah itu dalam kebudayaan Tionghoa itu melambangkan berkah, melambangkan selain dari itu adalah gembira. Warna merah itu melambangkan kegembiraan. Maka berkah kegembiraan. Makanya di tempat-tempat ibadah orang Tionghoa itu teman acara-acara orang Tionghoa yang berbahagia itu warnanya warna merah. Termasuk kalau sekarang mungkin nggak terlalu ini ya. Tapi kalau zaman dulu, kalau kalian pernah nonton film atau itu yang settingnya itu dia di zaman China kuno. Nah biasa pernikahan itu menggunakan pakaian warna merah. Bener ya? Kalau yang kerajaan gitu kan. Nah itu warna merah. Kenapa? Karena warna merah itu menunjukkan happiness. Nah kalau sekarang kalau kemudian tadi naga. Nah kalau naga itu melambangkan kekuatan, kekaisaran Bawa. Nah itu makanya disimbolkan naga, raja. Nah itu biasanya ada simbolnya naga. Makanya orang China itu biasa disimbolkannya biasanya naga. Maka ada 9 naga gitu ya. Kalau yang kuat-kuat itu 9 naga. Atau kalau kita biasa dalam dunia kita itu ngomongnya itu semua pengen jadi kepala naga. Nah apa maksudnya? Ini orang-orang naga-naga semua. Kepala naga menyimbolkan kepala pemimpinnya, pemimpin dari naga. Jadi pengen jadi kepala naga semuanya. Nah gitu. Jadi kenapa sih naga? Karena naga itu simbol kewibawaan, kekuatan, kepemimpinan. Ini sempeng yang barusannya. Ini lampu Tuhan. Nah ini perlambang berkah dari Tuhan. Makanya seharusnya nggak boleh mati. Oh gitu. Seharusnya. Kemudian di sini ada kitab karena ini memang bagian dari altar kita. Biasanya ada kitab. Ini spiritnya itu karena dulu Nabi Konghucu sendiri waktu sembahyang sebelum wafat itu dia taruh di atas altarnya itu kitab-kitab yang udah disusun gitu. Nah sekarang juga kita pakai ini dihormati karena pelambang bahwa kita tuh mau sembahyang sebagai bentuk pembinaan diri kita juga. Ini kitab-kitab gitu.
akan menjelaskan kembali tentang moderasi beragama dalam konteks Buddhis ya. Jadi moderasi beragama seperti yang tadi saya sampaikan itu baik secara sikap sosial dan juga sikap spiritual. Sikap sosial kaitannya dengan bagaimana pada saat itu kita menanggapi terhadap perbedaan keyakinan. Perlu dilihat teman-teman, Buddha pada saat itu ya ada di India, di mana di India itu banyak sekali kepercayaan. Ada agama Hindu, Jaina dan lain sebagainya. Banyak sekali guru-guru yang berbeda-beda, gitu ya. Kemudian bagaimana pada saat itu Buddha berdiskusi, Buddha menanggapi perbedaan-perbedaan tersebut, ya. Ada dalam satu sutta namanya Kuttadanta Sutta, gitu ya. Seorang pemuda Kuttadanta dan juga seseorang Bharadwaja namanya ya, seorang pemuda juga. Mereka itu datang menemui Buddha karena mereka itu saling berdiskusi begitu ya mengenai mana ajaran yang paling benar. Ya, karena gurunya berbeda-beda. Buddha mengatakan bahwa kamu jangan percaya dengan apapun yang guru-guru terkemuka katakan, termasuk saya. Kamu jangan percaya dengan kitab suci, akhirnya kita menganggap ajaran yang lain itu salah karena nggak ada dalam kitab suci. Gitu. Termasuk tradisi lisan, desas-desus, bahkan pengalamanmu sendiri itu jangan kamu percaya membabi buta. Gitu, belum tentu itu adalah kebenaran tunggal, dikatakan begitu. Hal tersebut juga diperkuat pada salah satu sutta yang cukup panjang begitu ya di Digha Nikaya 1, dikatakan bahwa pada zaman dulu itu ada orang-orang yang bermeditasi, kemudian dia punya keahlian. Keahlian itu dia bisa melihat kehidupan lampau ya. Dalam agama Buddha itu kita mengenal sebuah konsep namanya Punarbhawa, teman-teman. Punarbhawa itu kita ada kelahiran masa lampau gitu ya. Dan ya, ada yang bisa mengingat sampai satu kalpa. Satu kalpa itu satu terbentuknya bumi. Jadi setelah hancur terus terbentuk lagi gitu ya. Setelah kalau bahasanya itu setelah hancur terbentuk lagi. Jadi terbentuknya bumi sampai ternyata hanya maksimal 40 kapa. Ya, sedangkan Buddha bisa lebih dari itu. Dan orang-orang yang mengingat itu, mereka mengatakan bahwa ada sesuatu yang kekal, gitu ya. Ada sesuatu yang kekal, yaitu roh itu tadi kekal, begitu. Dan itu dikatakan Buddha tidak menyalahkan atau tidak membenarkan, tapi sesungguhnya seseorang itu lantas tidak harus percaya menggenggam erat apa yang dia peroleh, yang dia percaya, baik dari analisis, dari pengalaman, kemudian menyalahkan yang lain. Nah itu dalam Kuttadanta Sutta dijelaskan seperti itu. Ya. Kemudian setelah itu pada saat itu bersama dengan pemuda Upali namanya teman-teman. Pemuda Upali ini waktu itu adalah seorang murid dari guru ya yang sangat terkenal. Nah, terus gurunya ini nyuruh Upali, kamu datang ketemu Buddha, kemudian diskusi sama Buddha supaya ketahuin mana yang benar gitu ya. Dia nantangin Buddha nih waktu itu. Kemudian pada saat setelah ngobrol panjang lebar ternyata terkait dengan konsep waktu itu karma juga, kemudian Upali ini tersadarkan, saya ingin sekali menjadi muridnya Buddha. Buddha berkata apa? Jangan dulu, kamu harus pikirkan dulu ya, karena jangan sampai kamu berpindah agama hanya karena emosimu semata gitu. Apalagi kamu itu orang yang sangat terkemuka, orang yang sangat kaya pada saat itu, yang bahkan sering berdana gitu ya kepada gurunya itu. Kemudian sampai 3 kali si Upali itu minta gitu, Buddha saya pengen jadi muridmu gitu ya. Kemudian ada syarat yang harus dilakukan ya, yang diberikan oleh Buddha kepada Upali. Satu syaratnya adalah kamu harus tetap menghormati gurumu yang lama. Kamu juga harus tetap berdana atau ngasih makanan atau kebutuhan yang dibutuhkan oleh gurumu yang lama. Baru diterima menjadi muridnya, nggak boleh menjelekkan dan lain sebagainya. Tentu ini sangat kontradiktif ya dengan saat ini banyak orang-orang yang mungkin berpindah agama malah disviralkan begitu ya. Kita bisa belajar dari situ. Kemudian ada juga bagaimana dikatakan tadi itu yang pertama kita nggak boleh fanatik begitu ya dengan ajaran agama. Yang kedua bagaimana kita menghormati guru agama lain.
Kemudian yang ketiga, bagaimana kita menanggapi saat orang lain itu menjelekkan Buddha, Dhamma ajarannya, dan Sangha. Sangha itu siswa-siswa Buddha yang menjadi biku yang berkumpul dalam satu komunitas gitu ya, Sangha. Begitu. Dikatakan oleh Buddha, jangan kamu marah kepada orang-orang yang menjelekkan Buddha, Dhamma, Sangha. Ya, tapi sebaiknya kamu katakan ini yang benar dan itu yang salah. Dalam konteks apa? Dalam konteks orang menjelaskan itu setelah kemarahannya hilang, baru dia menjelaskan mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian apabila ada orang yang menyanjung ajaran agama Buddha gitu ya, Dhamma, Sangha gitu, maka jangan lantas kamu sombong, karena itu nantinya akan kontraproduktif juga untuk perkembangan spiritualmu gitu. Jadi dari apa yang saya sampaikan tadi, tentu banyak yang kita pelajari dari bagaimana Buddha menanggapi atau bersikap sosial dengan orang-orang yang berbeda agama. Oke, mungkin dari sini dulu, mungkin ada yang ditanyakan, tadi katanya banyak pertanyaan gitu ya. Silakan. Atau mungkin mau nambahkan dulu Bu Lin. Oke. Aku izin bertanya ya Kak, emang ini penasaran banget, tadi berangkat dari kosan juga emang pengennya nanyainnya yang ini gitu. Kan tadi dari kosan ke sini sempat ikut juga meditasi walaupun telat. Yang pengen ditanyain tuh cuman manfaat dari meditasi itu, apakah bentuk spiritualitas kita terhadap Tuhan, atau emang tadi yang cuman kakak bilang tuh kayak menenangkan diri, menenangkan jiwa gitu, atau bagaimana? Itu aja. Oke, pertanyaannya bagus ya. Teman-teman, ada dua jenis meditasi. Yang pertama adalah samatha bhavana, yang tujuannya tadi untuk ketenangan gitu ya. Kebanyakan fokus pada objek-objek tertentu, contohnya napas. Terus habis itu kita bisa objek cinta kasih gitu ya, semoga saya berbahagia, bebas dari penderitaan, semoga mama saya, papa saya, semuanya makhluk berbahagia gitu ya. Itu cinta kasih, tujuannya adalah untuk ketenangan batin gitu. Tapi ada satu lagi namanya vipassana. Nah, vipassana bhavana ini tujuannya adalah untuk mengikis kekotoran batin dan mencapai nirwana, nibbana. Ya, nibbana gitu. Pengalaman meditasi ya tadi yang dirasain gitu, ya tenang aja gitu, kayak nggak ada yang mengganggu lah gitu, kayak jiwa tuh bener-bener tenang, hening gitu, jadi nggak ada sama sekali pikiran-pikiran kemana gitu. Boleh mungkin nanti. Siapa namanya tadi saya lupa. Rohman. Sebenarnya ya, kalau mau latihan meditasi di rumah itu sederhana ya. Bangun tidur pagi-pagi, duduk sebentar kayak tadi. Nggak perlu di ruang tamu, nggak perlu bikin ruang, nggak harus. Turun dari tempat tidur, duduk di lantai. Jangan di kasur. Kenapa di kasur? Tidur ngantuk. Kasur zaman sekarang tuh posesif banget, pengen meluk kita kenceng-kenceng. Ya, jadi saran saya turun, duduk di lantai, kasih alas supaya nggak masuk angin ya. Duduk, usahain jangan ngadep tempat tidur. Kenapa? Suka manggil, sini gitu. Ngadep ke tembok, ya, ngadep ke tembok, hening seperti tadi. Perhatikan nafas, nafas masuk, kita sadari. Nafas keluar, nafas masuk. Mulai dengan 5 menit satu hari sekali, misalnya pagi ya. Nanti kerasa nih enak nih, oh nyaman gitu ya. Tenang, batin damai ya. Lanjutkan malam sebelum tidur. Kenapa malam sebelum tidur penting? Bayangkan sepanjang hari kita melakukan banyak aktivitas. Sebelum tidur, kasih otak kita, pikiran kita, batin kita jeda. Duduk lagi 5 menit ya. Semakin hari usahakan durasinya semakin panjang. Kalau awal 5 menit, nanti pelan-pelan naik jadi 10 menit, 15 menit, 20 menit, 30 menit.
Nanti kalau udah bisa 1 jam duduk tenang ya, datang lagi ke sini. Ya, kita ngobrol apa yang dirasa. Bebas ya, wihara terbuka untuk semua orang yang ingin belajar meditasi cara Buddhis. Karena jujur, meditasi itu banyak macamnya. Di luar sana ya, kita sering mendengar ada meditasi tipe ini, tipe itu, macam-macam. Tetapi kalau di Buddhis, tadi Budian udah jelaskan hanya 2 cara, samatha dan vipassana. Untuk Rohman, coba dengan samatha. Tujuannya apa? Pertama, melatih ketenangan, ya, keseimbangan. Dan yang penting sebagai mahasiswa, ini penting banget ya, adik-adik semua, melatih konsentrasi. Nanti setelah kita terbiasa bermeditasi, saya jamin belajar itu nggak harus adu glajer kalau kata orang Sunda ya, nggak harus aduk-adukan gitu, nggak. Duduk, fokus, lebih cepat nangkep. Ya. Jadi meditasi itu bukan hanya sekedar duduk, merem, diem gitu. Nanti diaplikasikan dalam kehidupan itu, waktu dosennya ngomong kita konsentrasi, denger, tangkap maknanya apa, nggak harus dicatat kata demi kata. Tapi yang penting dia ngomong apa kita paham. Nah, kalau udah bisa sampai ke titik itu, salah satu tujuan dari meditasi ketenangan tercapai. Jadi selain tenang, belajar fokus. Ya, nanti ada banyak manfaat lainnya. Nah, makanya saya bilang, setelah kalian bisa duduk tenang 1 jam, datang lagi ke sini, saya kasih tahu manfaat lainnya. Yang nggak lebih seru, nggak kalah seru maksudnya gitu ya. Nggak kalah seru. Baik, boleh. Yang lain mau cukup puas? Puas. Oke, Terima kasih, Bu. Oke.